الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Ikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Senin 21 April 2025 Miladiah bersama dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan solat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh muazin Al-Ustadz Haji Zainal Arifin, dan solat nantinya akan diimami oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan cawisan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Idris Kailani dengan pembahasan kitab Hidayatut Thalibin Akhlak Tasawuf. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk melaksanakan niat iktikaf selama berada di dalam masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam sampai selesai. Demikian harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Ikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna tasudda sufu min tamamis shalah. Qala syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi waswisu Salli Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله لا إله إلا الله الرحمن الرحيم والحزن. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والحمد يحيي ويميت
ولا شريك قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت ولا شريك قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة الشفاء وتفنى كل محنة وبلاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح ذات بيننا ولفين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد
آمين آمين. اللهم هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهل ولك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala habibihil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wa sallam alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li gadri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebersamaan kita pada petang hari ini usai menunaikan salat asar secara berjamaah, duduk sejenak meluangkan waktu mendengarkan materi-materi seputar ibadah kita hari-hari, hubungan antara kita dengan Allah, sikap dan perilaku kita di dalam menghadapi berbagai macam peristiwa, kejadian-kejadian di dalam hidup kita dari sudut pandang ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kesemua ibadah kita diterima oleh Allah, menjadi bekal yang terbaik saat nantinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Petang hari ini kita akan lanjutkan materi pembahasan seputar masalah sikap sabar. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa pengertian sabar itu adalah kemampuan memanage atau mengolah jiwa kita dari hal-hal yang tidak nyaman. Jadi kemampuan kita untuk menahan diri bersikap yang tidak pantas, yang tidak selaras dengan kehendak Allah di saat dihampiri hal-hal yang tidak nyaman, maka sikap kita menahan diri itulah yang disebut dengan sabar. Ya. Bahwa ketika kita umpamanya kehilangan barang, ketika kita umpamanya ditinggal mati orang yang dicintai, ya, ini kan tidak nyaman. Reaksi jiwa, reaksi diri ketika menerimanya, ya secara manusiawi pasti sedih. Ya, ini masih dalam tataran yang normal karena kita manusia. Ya, dipancing emosi kita, ya pasti kita akan terpancing amarah. Namun ketika kita akan meresponnya,
Maka di sini akan terlihat apakah iman kita iman yang mumpuni, yang melahirkan sifat sabar, atau iman kita masih rendah sehingga umpamanya ketika ditinggal mati orang yang kita cintai, kita tidak terima, jengkel, keluar kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang beriman kepada Allah. Ketika kehilangan barang umpamanya, kemudian kita gelap mata, ya, cari penyelesaian yang tidak imani, ya, yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, menuduh sana sini, mencerminkan bahwa seolah kita tidak terima dengan kehendak Allah. Nah, ketidakmampuan ini yang menggambarkan dan mencerminkan lemahnya iman. Maka iman yang kuat, iman yang kokoh saat dihantam dengan musibah, responnya pasti sabar. Apa artinya sabar? Dia akan meresponnya sesuai dengan tuntunan syariat. Bahwa dia menangis, iya. Dia hatinya sedih, iya. Tapi dia tidak akan bersikap, tidak akan berperilaku yang tidak diridhoi oleh Allah. Nabi SAW sendiri ketika ditinggal wafat putra beliau yang beliau cintai, ya, Sayyiduna Ibrahim, wafat masih dalam keadaan kecil, sangat belia. Hati beliau sedih, meneteskan air mata, ya, sehingga para sahabat terheran-heran. Ya, mereka pikir kalau seorang nabi itu sudah nggak ada rasa sedihnya lagi. Oh enggak, beliau pun sedih, ya, meneteskan air mata, sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, air mata apa ini? Maka beliau jawab, ini adalah air mata kasih sayang. Ya, hati boleh bersedih, ya, air mata boleh menetes, mengalir, tapi tidak ada yang diucapkan, tidak ada yang layak dan patut diucapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi ini sebenarnya keteladanan ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita akan dengarkan uraian beliau tentang pengelompokan sabar. Wasabru ala thalathati agsam. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama, sabrun ala taatillah, sabar ketika kita melakukan perbuatan taat, ibadah. Ini diperlukan kesabaran. Tidak ada hati yang nyaman ibadah itu di awal, itu tidak ada. Ya, perlu dilatih, perlu dibiasakan. Bangun subuh-subuh di saat orang lain tidur, hujan turun deras, badan penat, capek, kita paksakan bangun, nggak nyaman itu. Jiwa kita menolak, tapi kita tetap bangun. Ya, karena ada iman di dalam hati, ini seruan dari Allah. Maka kita maksa diri, ya, melawan ketidaknyamanan inilah yang disebut dengan bersabar. Sabar dalam berbuat taat kepada Allah. Tu'addiha, yang kita lakukan kama amarakallah ma'al ikhlasi wal hudur, dilakukan seperti yang dikehendaki, diperintahkan oleh Allah. Diiringi juga dengan sikap ikhlas. Ya, ikhlas itu artinya sepenuh hati, semata-mata mencari ridha Allah. Artinya jiwa ini tidak nyaman, jiwa ini terpaksa, ya, tapi ya memang ini yang dikehendaki oleh Allah, maka dilakukan dengan tulus. Wal hudur, dan kesungguhan hati. Ya, nah, jadi kalau dilihat di sini memang nantinya pada akhirnya orang-orang yang kuat iman di dalam hatinya ketika menjalankan perbuatan-perbuatan taat ini, mereka akan lakukan dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, wasabrun an ma'siyatillah, bersabar dari berbuat maksiat, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan dosa. Ya, hati itu meronta ketika dilarang, ya, dilarang melakukan sesuatu yang sesuai dengan selera nafsu. Ya, jiwa itu meronta, dia nggak nyaman. Ya, akan berperang di situ. Ya, ketika umpamanya emosinya terpancing, kemudian nafsu ingin memukul, tapi agama melarang.
nafsu ingin menghakimi sendiri untuk melakukan tindakan kekerasan, itu hati nggak terima, jiwa kita ini nggak nyaman, ya, karena ada larangan. Kalau kita lakukan ini namanya kita melawan larangan dari Allah, maka otomatis itu namanya maksiat. Nah, tapi ketidaknyamanan ini kita lawan. Nah, ketidaknyamanan yang kita lawan ini di saat nafsu, di saat jiwa ini nyaman dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka kita melawan ini disebut dengan bersabar. Dan berat ya, berat sekali ya, untuk menjauhkan diri dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Meninggalkannya itu karena malu kepada Allah. Karena takut kepada Allah akan siksanya, ya. Kemudian yang ketiga, wasabrun alal musibati bitarkil jazai wasyakwa ilal khalqi hatta yaruddaha bihusni azaimiha, ya. Dan yang ketiga, bersabar ketika menerima musibah, dihampiri dalam hidupnya oleh musibah, ya. Musibah itu beban, ujian, tidak nyaman kita. Tidak ada orang senang dengan musibah, itu tidak ada. Pasti yang namanya nafsu ketika pertama kali ketimpa sesuatu yang tidak enak, pasti jiwanya tidak nyaman, ya. Hilang uangnya tiba-tiba, itu meronta itu jiwanya, nggak nyaman itu waktu pertama kali menerima itu, ya. Atau umpamanya orang yang dia sayangi meninggal umpamanya, itu jiwanya nggak nyaman, ya. Tapi musibah, apa boleh buat, ujian dari Allah, dan kita tidak bisa pilih soal ujian kita, ya. Ujian yang baik itu ujian yang menguji kemampuan kita terhadap semua permasalahan-permasalahan yang memang tidak kita perkirakan sebelumnya, tapi kita sanggup untuk menghadapinya. Itu maka sikap kita, ya, ini ada sikap yang terbaik. Begitu juga di saat kita menerima musibah, ya. Menerima musibah ini luar biasa, ya. Caranya sabar ketika menerima musibah, bentuk sabarnya bagaimana? Kalau sabar dalam perbuatan taat, bentuknya kita lakukan meskipun berat. Sabar menghindarkan diri daripada berbuat maksiat, ketika kita dihampiri keinginan berbuat maksiat, maka total kita tinggalkan. Nah, sekarang sabar ketika dihampiri oleh musibah. Nah, maka cara sabarnya adalah bitarkil jaza, jangan banyak berkeluh kesah, ya. Wasyakwa, ya, merasa berat, merasa jengkel, ya, berkeluh kesah, merasa jengkel, tidak terima dengan musibah itu, dan mengadukannya kemana? Ke makhluk, cerita, curhat. Yang dalam curhatan itu intinya kita nggak terima dengan apa? Dengan perlakuan Allah, dengan ujian Allah, ya. Kita abaikan itu. Itu sabarnya, bentuk sabarnya begitu. Kalau ingin diperturutkan nafsu kita, kita ingin ceritakan kepada semua orang, aku ini orang yang paling susah, ya. Tidak ada yang enak hidup ini. Padahal sudah sholat, padahal sudah rajin ke masjid, tapi masih rezeki tidak lancar, hilang pula barang, rumah kebakaran umpamanya, ya. Nolak jiwanya, dia ceritakan ke sana kemari. Tapi pertanyaannya, ketika dia ceritakan kepada orang lain, apakah musibahnya akan berkurang? Apakah yang mati akan hidup kembali? Ya, belum tentu, dan tidak mungkin. Tapi yang jelas dia sudah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Ya, maka para ulama mengatakan, orang kalau dihampiri musibah itu, musibah kalau sudah diputuskan oleh Allah pasti jadi, ya. Dan kita tidak bisa tebak, ya. Nggak ada di gambaran kita tiba-tiba umpamanya lagi naik kendaraan nabrak orang di luar jam, atau ditabrak orang, musibah, mau gimana? Gitu, ya. Tiba-tiba umpamanya kita kehilangan,
musibah. Ketika musibah itu menghampiri kita, ada dua sikap, satu sabar, satu tidak sabar. Ya. Yang tidak sabar, orang yang tidak sabar, dia keluh kesah, dia jengkel, marah, ya, tidak terima dengan takdir Allah, itu tidak merubah eksistensi musibah. Musibahnya tetap akan terjadi, ya terjadi. Ibarat kata tidak bakal urung. Yang mati tetap mati, yang hilang tetap hilang. Nah, tapi karena dia tidak sabar, dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Karena tidak terima takdir dari Allah. Ini orang sudah jatuh ketimpo tangguh. Nah, tapi kalau dia sikapi dengan sabar, sabarnya tidak menjadi sebab yang mati jadi hidup. Barang yang hilang belum tentu kembali. Yang sudah kebakaran umpamanya belum tentu bisa diperbaiki. Tapi dia terima dengan sabar. Musibahnya tetap terjadi, tetapi dia mendapat pandangan rahmat dari Allah. Dia mendapat ganjaran pahala dari Allah. Maka orang yang berakal pasti akan pilih sikap bersabar. Kalau tidak bersabar, apa akan merubah situasi? Tidak. Ya. Dan bersabar pun bukan berarti cuma diam, tidak. Kita orang yang bersabar itu bukan berarti nerima apa adanya, nggak bergerak lagi, pasrah, enggak. Berupaya. Ya. Berupaya untuk memperbaiki keadaan dan terus bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka orang yang suka berkeluh kesah, cerita-cerita tentang musibahnya ke orang lain, ya, kata Syekh Al-Imam Sya'rawi, salah seorang ulama ahli tafsir dari Mesir, beliau memberi komentar, sikap dan perilaku ini sama seperti kita menjelek-jelekkan Allah di hadapan teman kita. Ya. Jadi maaf, umpamanya ada si A, ya, dia lempar saya dengan kotoran, dia fitnah saya, kemudian hati kita nggak terima, kemudian saya cerita kepada si B, ini si Fulan begini kepada saya, jahatnya dia sama aku. Nah, itu berarti kita ngadu ke si A kepada si B. Nah, kira-kira begitulah ketika kita dikasih oleh Allah sakit umpamanya, kesulitan ekonomi, kemudian kita cerita-cerita berkeluh kesah dengan makhluk, seolah kita menjelek-jelekan Allah di depan makhluk. Nah, apalagi sekarang ini sudah ada media sosial, ya, kadang-kadang ya, numpahkan seluruh isi hatinya, kejengkelannya, tidak nyamannya, di mana? Di statusnya, di WA-nya, di Facebook-nya, dia kepengen uang tahu galoh. Oh ya, aku ini uang yang paling susah, kira-kira mah itu. Tapi apakah akan merubah keadaan? Ya. Orang yang membaca, orang yang melihat akan, kalau bahasa kita, ngilani kualitas dirinya. Oh, ini pacak dikilani. Berarti apa-apanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan ridha dengan sikap dan perilakunya. Ya, jadi menyikapi musibah tidak ada kata lain kecuali kita tahan diri kita, bersabar. Ya, bersabar. Kalaupun kita cerita dalam rangka mencari solusi, bukan kemudian menumpahkan kejengkelan kita, kemarahan kita, tidak terimanya kita kepada takdir. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruya Ibnu Abbasin, berkata Ibn Abbas, beliau menyatakan bahwa sabar di dalam Al-Quran itu ada 3 level. Sabar dalam Al-Quran, beliau katakan sabar ketika menunaikan ibadah, perkara-perkara yang wajib, maka levelnya dia akan mendapatkan 300 tingkat martabat tinggi di sisi Allah. Jadi orang yang sabar, menahan diri, maksain diri untuk melakukan perbuatan taat, perbuatan ibadah, ya, bangun di malam hari, sholat subuh, di saat orang sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan transaksinya, terdengar kumandang azan, dia patahkan kesibukannya
Walaupun kalau ingin ikut suara hati, wah ini sayang, keuntungan lagi besar-besarnya, toko lagi rame-ramenya ini. Tapi ada seruan dari Allah, tinggalkan. Sabar kita. Maka orang seperti ini dapat 300 derajat tinggi di sisi Allah. Ya. Orang yang sabar dengan maksiat, orang yang sabar menahan diri dari maksiat, levelnya lebih tinggi lagi, 2 kali lipat, 600 derajat, 600 tingkat. Nah sementara yang bersabar terhadap musibah, itu 3 kali lipat, ya, 3 kali lipat dia. Nah, cuma sabar menghadapi musibah itu adalah buah sabar dari taat dan sabar menahan diri dari maksiat. Maka orang yang tidak terbiasa berbuat taat cenderung los dalam berbuat maksiat, ditimpa musibah, jatuh dia, habis dia. Ya. Tapi orang yang selalu berbuat taat, ibadah kepada Allah, coba tahan diri daripada perbuatan dosa dan maksiat, dihampiri musibah, dia punya basic, dia punya akar, dia punya pondasi kuat. Ya. Jadi ada hubungannya, ya, ada hubungannya satu sama lain. Qala ta'ala wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 155 Allah menyatakan berikan kabar gembira. Kabar gembira dari siapa? Sampaikan kabar gembira datangnya dari Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang bersabar. Nah di footnote di sini disebutkan komentar salah seorang ulama, ya, yang melegenda, ulama besar yang juga levelnya adalah orang kekasih Allah, wali min auliyaillah. Sering kita dengar nama beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan salah satu bentuk musibah itu sakit. Nah sakit ini ada 3 jenis, ya. Bisa jadi sakit ini adalah bentuk hukuman dari Allah alias siksa dari Allah ketika kita mengalami sakit. Ada lagi penyakit itu adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa kita, jadi kafarah. Dan yang ketiga bisa jadi penyakit Allah berikan kepada seseorang, tujuannya adalah untuk mengangkat derajatnya menjadi semakin dicintai oleh Allah. Ya. Cirinya bagaimana? Penyakit yang jenisnya adalah sebagai hukuman. Ya. Tanda bahwa penyakit yang diidap oleh seseorang itu adalah hukuman, itu adalah siksa dari Allah, itu tergantung respon dari orang yang sakitnya. Kalau dia jengkel, dia tidak terima, dia koak-koak sana kemari, koar-koar, dia merasa tidak nyaman, nggak sabar, ya, maka orang seperti ini sejatinya penyakitnya itu adalah kiriman hukuman Allah kepada dia. Kalau penyakit itu datang dan dia sikapi dengan sabar, dia tidak berkeluh kesah, dia tidak jengkel, dia terima, walaupun ya namanya sakit ya sakit, ya. Maka para ulama mengatakan orang yang sakit itu, kalau bahasa kita bedah, sakit itu sebenarnya kalimat itu adalah kata ganti lain menyebut nama Allah, singkatan kira-kira itu. Jadi orang yang sakit itu sebenarnya diinginkan oleh Allah supaya dia nyebut Allah. Jadi boleh dia mengungkapkan sakitnya itu dengan dan lain sebagainya, asal hatinya tetap sabar menerima. Ini ujian dari Allah. Tidak ada jengkel di dalam hati. Dia sikapi dengan sabar. Apa tadi sabarnya? Dia tidak jengkel, dia tidak banyak keluh kesah, ayalang kesaronyo, tidak begitu. Dia terima, sabar. Walaupun tidak nyaman, tapi dia terima dengan sabar. Maka penyakit yang seperti ini datang menghampirinya dalam rangka menghapus semua dosa-dosanya. Maka banyak umat Islam
Ya, karena sayangnya Allah kepada dia, biasanya menjelang kematiannya dikasih sakit. Ya, banyak kan, mungkin kita lihat ada kerabat, keluarga, teman, sehat, gagah dan lain sebagainya, tiba-tiba sakit lama, meninggal. Nah, itu bisa jadi sakitnya itu adalah kafarah, menjadi sebab penghapus semua dosa, asal disikapi dengan sabar. Ya. Dan tidak ada respon lain bagi kita kecuali sabar. Kita nggak sabar, yang namanya penyakit nggak bisa kemudian lantas sembuh begitu saja, nggak bisa. Maka pilihannya tidak ada lain kecuali bersabar, dan bisa menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, yang tertinggi itu adalah ridho, rela, lapang hati. Dia bukan hanya sekedar sabar. Kalau sabar masih dalam hatinya itu meronta, tapi dia tekan, itu sabar. Tapi kalau sudah ridho, lapang hatinya, ya, tidak ada dia kemudian merasa jengkel, ya, dia terima dengan lapang hati, ya, dia berpikir positif. Ini cara Allah untuk bikin dia istirahat, ini cara Allah untuk menghapusi dosa-dosanya. Ya, maka kelapangan hati, ridhonya hati menerima penyakit, ini adalah ciri bahwa penyakit yang datang itu diberikan oleh Allah dalam rangka untuk menaikkan, meningkatkan derajatnya, pangkatnya di sisi Allah. Ya, maka tentunya kita yang hidup dalam kehidupan di dunia ini, yang dapat dipastikan darut ta'ab, yang namanya dunia ini tempat kita capek, tempat kita susah, darul imtihan, negeri yang penuh dengan ujian. Idak di sini mungkin di sana, idak hari ini mungkin besok, pasti ada ujian. Ya, semuanya sudah terukur. Ya, semuanya sudah terukur. Tidak akan pernah kosong. Selama kita masih hidup, pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Nah, maka orang-orang yang menyikapinya dengan berlapang hati, ujian-ujian tersebut akan menaikkan derajatnya di sisi Allah. Karena ujian, beban itu berbanding lurus dengan apa? Dengan kemuliaan. Ya, dengan keagungan, dengan kebesaran. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan cak timbangan itu, ya. Nah, kalau ini timbangan yang sebelah sini beban, kita ilustrasikan beban, berat dia di sini, nah, maka otomatis yang sebelah sini naik. Semakin berat beban maka semakin tinggi. Ya. Maka kita lihat pangkatnya para nabi adalah pangkat orang yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena bebannya paling banyak, ujiannya paling besar. Para nabi itu, ya, lebih mulia, lebih pangkatnya lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena ujian mereka lebih besar. Nah, tapi sebaliknya kalau kita hidup di dunia nak pakai beban, itu mustahil. Ya, kita tidak mau terikat, tidak mau sabar, ya, los semaunya kita, maunya enak terus, tidak peduli halal dan haram, tidak mengikuti perintah Allah. Ya, nah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ketika tidak ada beban tadi, beban naik ke atas, kehormatan kita kemudian akhirnya menjadi rendah, harga diri kita menjadi jatuh. Nah, itulah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Maka orang yang dekat dengan rahmat Allah sejatinya adalah orang yang ketika bersabar, ya, saat mengalami pelbagai macam musibah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini selalu dibimbing oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan taufik untuk menyikapi semua episode peristiwa dalam kehidupan kita dengan selalu bersabar, menerimanya dengan lapang hati, sehingga kita tetap berada di jalan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyatum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.